Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin ya, masih tentang fungsi kuadrat. Kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat fungsi kuadrat dan menentukan persamaan fungsi kuadrat. Oke, langsung aja. Ya. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ya. Ini udah tahu pasti ya. Kan kita punya bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau si a ini atau koefisien dari x kuadratnya positif atau lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Ini ya. Karena terbuka ke atas, kan puncaknya di bawah. Berarti artinya dia titik baliknya minimum. Sebaliknya, kalau a-nya negatif ya, negatif kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kan puncaknya berarti di atas. Kalau di atas berarti titik baliknya titik balik maksimum. Kemudian kalau diskriminannya lebih dari 0 ya, diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Dia artinya dia grafik memotong sumbu y di dua titik berlainan. Memotong di sumbu x di dua titik berlainan. Kalau sama dengan 0 berarti memotong di satu titik. Ya, atau menyinggung sumbu x. Kalau menyinggung sumbu x itu seperti ini. Ini memotong di dua titik, kalau menyinggung itu cuma nempel aja satu. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Kemudian jika D kurang dari 0, artinya dia tidak menyinggung ataupun tidak memotong sumbu X ya. Oke, langsung. Nah, ini menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Persamaan grafik itu pernah dibahas juga. Ya, di yang sebelumnya ada itu pernah dibahas ya, cara menentukan cara menentukan fungsi kuadrat. Di kelas 9 juga udah ada. Ada 3 tipe ya. Yang pertama, jika diketahuinya ketiga titik nih. Persamaan grafik melalui 3 titik. 3 titik A, B, dan C. Nah, maka cara mencarinya adalah yang pertama, substitusikan titik A, B, C ini ke persamaan fungsi kuadrat yang ini. Yang bentuk umumnya ya. Substitusikan titik A, B, C ke sini. Nah, sehingga dibentuk persamaan ini. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian, gunakan cara eliminasi substitusi ini. Metode eliminasi substitusi atau gabungan eliminasi dan substitusi atau metode Kramer kita nggak belajar ya. Jadi pakai eliminasi substitusi nanti dapat nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu tinggal disubstitusi lagi A, B, C-nya ke fungsi kuadratnya. Seperti itu ya bentuk umumnya. Nah, kemudian yang kedua, jika diketahuinya adalah titik apa nih? Oh, kalau ini diketahui titik X1 dan X2. Ya, diketahui dua titik memotong di sumbu X ya. Memotong sumbu X di dua titik. Titik A dan titik B. Maka dia jadinya persamaannya ini. AX1 min AX min X1, X min X2. Ya, tinggal dimasukin aja. Jadi titik-titiknya itu dimasukkan, dia kan melalui titik C ya. Jadi diketahui memotong sumbu X. Tahu dari mana memotong sumbu X? Y-nya 0 nih. Y-nya 0 nih. Ini juga Y-nya 0. Itu pasti artinya dia memotong sumbu X. Jadi kalau kalian ada soal, karena suka tukar sama yang ini. Pokoknya totalnya pasti ada 3 titik. 3 titik. Nah, kalau 2 titiknya Y-nya 0 gitu ya, maka itu pakai rumus yang ini. Yang A ini ya, Fx sama dengan Ax min X1, X min X2. Caranya gimana? Caranya tinggal substitusikan aja. Yang pertama disubstitusikan itu adalah yang titik C-nya dulu. Titik C-nya dulu boleh, kemudian A dan B-nya juga boleh. Nanti disubstitusikan untuk mendapatkan nilai A-nya terlebih dahulu. Ya, tinggal dimasukkan aja nanti. Pokoknya caranya tetap pakai substitusi. Kemudian, yang ketiga adalah ini jika menyinggung sumbu X. Ya, menyinggung sumbu X. Jadi, gini. Nah, tidak memotong di dua titik sumbu X. Kalau tadi kan memotong di dua titik sumbu X, kalau ini menyinggung. Maka persamaannya jadi seperti ini. AX min X1 kuadrat. Nah, kalau untuk cara yang ketiga ini diketahui dua titik. Yang pertama, satu titik potong sumbu X. Satu titik, ya udah nggak apa-apa, titik potong sumbu X gitu ya. Karena menyinggung pasti ada satu titik yang nempel titik potong sumbu X. Kemudian satu lagi adalah titik bantu. Nah, caranya gimana? Caranya substitusikan lagi seperti biasa ya. Substitusikan dulu titik yang A-nya dulu, substitusikan titik A ke Y-nya berarti kan jadinya A X min X1 kuadrat gitu kan, karena X1-nya udah kita substitusikan ke sini.
Nah, selanjutnya substitusikan titik bantu. Titik bantu misalkan B di situ ya. Substitusikan B, nanti diperoleh A sama dengan titik-titik. Substitusikan lagi ke Y. Substitusi lagi ke Y ya. Jadi dari sini ya, bisa dibaca di sini. Jadi kita mencari nilai A dengan mensubstitusikan titik B ke persamaan ini. Nah, X1-nya jadi udah dimasukkan sebelumnya. Si A-nya ini udah dimasukkan dulu. Nah, nanti diperoleh bentuknya seperti ini. Nanti diperoleh nilai A-nya. Setelah itu substitusikan lagi A ke fungsi yang ini. Ya, sehingga diperoleh persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya ada cara satu lagi jika diketahui titik puncak. Ya. Oke, di sini nggak dituliskan. Oke, saya berikan aja ini, saya hapus dulu. Kan cara ketiga ya, cara 3. Cara 4. Jika diketahui titik puncak. Titik puncak. Itu biasanya yang diketahui adalah 2 titik juga. XP, YP gitu ya. Kemudian satu lagi titik bantu. Ini A, terus titik bantunya B, misalkan X1, Y1. Caranya adalah yang pertama, substitusi, ini nanti persamaannya jadinya Y sama dengan Fx sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Ya, ini persamaannya. Jika diketahui titik puncak persamaan ini. Cara substitusi A dan B ke persamaan Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Substitusi ke sini untuk mendapatkan nilai A. Sama seperti tadi. Lalu substitusi A-nya. A ke persamaan yang pertama balik lagi gitu ya. Oke, nanti kita lihat aja contohnya. Nah, ini dia contohnya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A, B, dan C. Ini ada 3 titik ya. Untuk contoh yang ini ada 3 titik. Ini ya, A, B, dan C. Nah, dari 3 titik ini ya, kita lihat sumbu Y-nya yang 0. Yang 0 ada berapa? Oh, ini ya, 1 gitu ya. Oh, ini ada 2. Nah, karena ada Y sama dengan 0, ada 2 gitu ya, ada 2 titik. Ada 2 titik yang Y-nya sama dengan 0, maka gunakan cara kedua. Cara kedua itu adalah yang diketahui 2 titik potong sumbu X. PTG itu potong ya, sumbu X. Ini titik potong sumbu X-nya A dan B ya. Caranya adalah langkah yang pertama, saya tulis L1 gitu ya. Langkah yang pertama adalah substitusi A dan B ke Y sama dengan, ini rumusnya ya. Y rumusnya adalah A X min X1 X min X2. Substitusi ya. Kita punya A-nya adalah 2,0, kita masukkan, berarti jadinya Y sama dengan A, masukkan aja langsung ya, B-nya min 3,0. Masukin, kita anggap yang A ini X1, yang ini kita anggap X2. Berarti sini X min X1, X1-nya mana? X1-nya 2. Nah, gitu ya. X2-nya min 3, berarti X min 3 gitu ya. Berarti Y sama dengan A X min 2 X plus 3. Nah, dari sini, setelah itu, selanjutnya substitusikan C. Substitusi, langkah 2 deh saya tulis. Langkah 2, substitusi C untuk dapat A kecil ya. C itu berapa C? C itu 0,3, masukkan. Ini sebagai Y, ini sebagai X. Kita punya fungsi yang ini kita pakai lagi nih ya. Ini tandai nih, jangan lupa ditandai, nanti ini yang dipakai. Y sama dengan A X min 2 X plus 3. Substitusi. Ini X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 3 sama dengan A 0 min 2 gitu ya.
0 plus 3. Ini kan min 2, ini 3. A dikali min 2 dikali 3. Min 6 kan, min 6A, ini 3. Berarti dari sini A-nya, min 6-nya pindah ruas ke sini, jadinya 3 per min 6 pindah ruas, min 6 ya, karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Atau sama dengan A-nya adalah min 1 per 2. Nah, ini A-nya. Jadi, persamaannya ini. Y sama dengan A, X min 2, X plus 3. Substitusikan A-nya. A-nya ini substitusikan. Y sama dengan, A-nya masukkan. Min 1/2, X min 2, X plus 3. Atau kita hitung yang di sininya ya. X kali X, X kuadrat. X kali 3, plus 3X. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 3, min 6. Sama dengan min 1/2 X kuadrat plus X min 6. Ini jawabannya. Oke? Bisa dipahami ya anak-anak. Oke, kita selanjutnya ke contoh yang berikutnya. Kalau misalnya ada salah hitung, benar ya hitungnya? Oh ya, benar ya. Oke. Ke contoh yang berikutnya. Nah, ini dia. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan guys pada gambar. Kita lihat dulu nih, titik-titik potongnya. Nih, sudah jelas ya, ini titik potongnya. Angkanya berapa? 8 dan 3. 3 dan 8 gitu ya. Berarti kita punya titik A, misalkan ini titik A ya. A-nya adalah 3,8. X-nya 3, Y-nya 8. Kemudian yang ini. Nah, lihat nih. Oke, sebelumnya saya hapus dulu. Nah, ini dia artinya menyinggung nih. Kasih warna lain, misalkan warna biru. Ini artinya menyinggung. Menyinggung titik X sama dengan berapa X-nya? Sama dengan 5. Berarti kita punya X-nya, Kita punya selain A ada titik X ya. Sama dengan 5. Atau B di sini. Titik B ya, di sini kita titik B-nya X sama dengan 5. Atau bisa dituliskan menjadi 5,0 gitu ya. 5,0. Nah, kalau menyinggung berarti pakai cara yang ketiga. Karena menyinggung gunakan cara ketiga. Ini tadi ya, cara ketiga ini. Yang ini ya, kalau ini kan cara keempat, yang ini. Ya. Cara ketiga yaitu persamaannya adalah Y sama dengan A X min X1 kuadrat. Inilah X1-nya, si titik singgungnya itu, titik singgungnya 5. Berarti substitusi X1, maka jadinya Y sama dengan A X min X1-nya ini ya, 5. Ingat titik singgungnya. Nah, X min 5 kuadrat. Kemudian substitusi lagi A. Ini X, ini Y. Berarti Y-nya 8 sama dengan A, X-nya 3 min 5 kuadrat. Berarti 8 sama dengan A. 3 kurang 5 berapa? 2, min 2 ya. Min 2 kuadrat itu 4, 4A. Berarti A-nya adalah 8, 4-nya pindah jadi per 4. A-nya adalah 2, ya. 8 bagi 4, 2. Nah, selanjutnya, substitusi A ke ini ya. Ini kita anggap persamaannya. Persamaan 1. Jadi, substitusi yang awal itu yang kita masukkan, rumus yang awal tuh ini. Seperti yang sebelumnya. Jadi setelah dapat A-nya ini, substitusikan ke titik awal, yang udah disubstitusikan titik awal, yang A-nya. Ini kan A 2,0 sama B, titik awalnya. Substitusikan dapatnya ini. Nah, A ini substitusikan lagi ke sini. Ya, ini 1. Nah, jadi A ini substitusikan ke persamaan 1 ini. Ini juga sama. Masukkan. Y sama dengan A X min 5 kuadrat. Y sama dengan 2 kali X min 5 kuadrat. Sama dengan Y 2. Ini dihitung X kuadrat. Berarti X kuadrat min 5 kali 2. Min 10 dikali X min 10 X. Min 5 dikuadratin. Jadi ini ya. Min 5 dikuadratin. Jadi plus ya. Plus 25. Atau Y sama dengan 2X kuadrat min 20X. 2 kali 25 plus 50. Ya, ini dia fungsi kuadratnya. Oke? Bisa ya? Oke deh.
Kemudian selanjutnya aplikasi dari fungsi kuadrat. Nanti untuk persamaan coba dicek lagi buku-buku SMP-nya kelas 9 atau bisa lihat di LKS-nya ya, cara menentukannya. Aplikasi fungsi kuadrat di sini Pak Andi berencana memagari halaman belakang rumahnya menggunakan kawat sepanjang 60 meter. Halaman berbentuk persegi panjang. Sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak, oh ya. Ini rumahnya ceritanya ya. Ini rumahnya dia nggak dipagari yang ada temboknya. Yang dipagari adalah yang di luar tembok. Misalkan ini depannya doang ya. Kemudian berapa luas halaman terbesar? Oh, yang ditanya adalah luas halaman terbesar. Luas halaman. Kalau ini jelas keliling ya. Jadi kita misalkan dulu. Kita misalkan panjang halamannya ini X. Kemudian lebarnya itu lebarnya itu L gitu ya. Lebarnya itu L. Ini sketsanya seperti ini. Ini rumahnya nih. Rumahnya dari sini ditembokin. Kemudian yang tidak ditembokin itu dibikin pagar. Seperti itu. Kemudian diketahui juga apa nih tadi 60 m ya. Nah, ya, sepanjang 60 m. Kawat yang digunakan sepanjang 60 m. Berarti dari sini kita punya kelilingnya dulu. Kawatnya dulu, keliling kawat ya. Atau panjang kawat deh, panjang kawat. Kan ini ya, kawatnya sepanjang ini kan, sekeliling ini. Berarti X tambah X tambah L. X tambah X kan 2X. 2X tambah L itu sama dengan panjang kawatnya tadi 60. Berarti kita punya 2X tambah L sama dengan 60. Dari sini kita pindahkan aja, kita mau bikin menjadi variabel, menjadi bentuk X sama dengan sesuatu atau L sama dengan sesuatu. Kita bikin L-nya aja. L sama dengan 60, 2X-nya pindah min 2X ya. Jadi L sama dengan 60 min 2X. Kemudian yang ditanya adalah luas. Luas rumusnya adalah panjang kali lebar. Masukkan panjangnya. Panjangnya itu apa tadi? Panjangnya adalah X ya. Panjangnya adalah X. Berarti X X dikali gitu ya. Kalinya saya ganti titik aja ya biar nggak ketuker. Kalinya saya ganti titik P kali L. Berarti P-nya itu tadi X dikali L. L-nya ini ya. Udah tulis dulu deh L. Atau langsung deh ganti ya. 60 min 2X. Berarti di sini X kali 60, 60X. X kali min 2X, min 2X kuadrat ya. Lihat, ini kan luasnya. Luasnya jadi fungsi kuadrat kan? Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah luas halaman terbesar. Oke, kuncinya gini. Jika pada fungsi kuadrat yang ditanyakan terbesar atau terkecil sama saja mencari Y puncak ya. Y nilai optimum atau Y puncak ya. Nilai optimum. Sebelum mencari YP, kita cari dulu XP. XP rumusnya adalah min B per 2A. Masukkan. Yang jadi B yang mana? Yang nempel sama X ya. Oke, ingat ya. Fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ini B-nya yang nempel sama X, A itu yang nempel sama X kuadrat. Berarti ini B, ini A. Masukkan. Min B berarti min 60 per 2 kali A-nya adalah min 2. Berarti min 60 per 2 kali 2 min 4. Sama dengan berapa tuh? 60 bagi 4, 15 ya? Iya 15. Nah, XP-nya 15. Berarti YP-nya bagaimana? YP-nya tinggal masukin F15 kemana? Ke sini. Ke L ya. L ini kita anggap F aja ya. Fx gitu ya. Nah, berarti masukkan 60, X-nya diganti 15, X-nya diganti 15 ya. Min 2 kali X-nya ganti 15 juga, 15 kuadrat. 60 kali 15, 6 kali 5, 30, 6, 9 ya. Kemudian min 2 kali 15 kuadrat. Berapa 15 kuadrat ya? 15 kali 15, 225 ya. Bener ya, 225. 15 kali 10, 150, 150. Kemudian 15 kali 5, 75. Iya benar ya, 225. 225. Berarti 900 dikurangi berapa nih? 40.
450. Berarti hasilnya adalah 450 ya. 990 450 adalah 450 cm persegi. Ya, karena tadi satuannya meter, sorry. Satuannya adalah meter persegi. Nah, 450 meter persegi. Seperti itu ya anak-anak caranya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita sampai aplikasi fungsi kuadrat. Nanti kita lanjutkan minggu depan tentang subbab selanjutnya itu fungsi rasional. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ibu akhiri dulu ya. Anak-anak jika ada yang ingin ditanyakan silahkan melalui WhatsApp atau nanti bisa dibuka lagi LKS-nya. Contoh-contoh soalnya sudah ada di LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.